keren banget. Keren banget. Ya Kok bisa caranya muter-muter gitu? Gimana kayak Snoop Dogg tuh bisa kayak gitu lah, tapi diputerin dulu sama orang terus kayak gitu. Aduh, kayak aku cuma bisa sedetik-detik Iya, gitu. enggak 1 detik juga nggak nyampe. Tapi Kak Jess sama Kak Gemma bisa loh. Bisa. Masa? Coba dulu. Nanti kita akan coba ya, bisa apa nggak? Tapi kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Oke, ini pemirsa kita saat ini sudah bersama dengan freestyle. Masa depan freestyle. Masa depan freestyle. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih tekniknya bermain basket tapi di stylein kayak gitu? Betul. Betul. Jadi emang basicnya tetap basket konvensional. Tapi tiap gerakan basicnya tuh kita percantik lah ya. Cantik. Dikolaborasiin lagi. Kenapa masih ngos-ngosan? Masih ngos-ngosan. Tadi main basket sambil ada koreonya soalnya. Oke, nafas dulu. Tapi intinya main basket tetap harus bisa dong. Betul, Nggak basicnya. cuma muter-muter gitu kan, pertandingan tetap harus bisa. Bisa, untuk secara ya, basicnya. harus. Jadi Bisa, tuh ini bisa. backgroundnya berawal dari bermain basket dulu, Mas, atau gimana? Sebenarnya kalau kita memang menyarankan bisa main basket juga. Jadi karena kalau nggak bisa main basket langsung ke freestyle, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma nanti pasti ada beberapa form yang badannya kurang basket gitu. Kurang basket. Cara Sirkus gitu ya. Kalau misalnya ada basic basketnya kayak sirkus. Oh iya, jadi tetap ada sentuhan bermain basket itu harus ya. Wajib, betul. Oke. Harus ada basicnya. Karena memang kalau dari segi basic tuh sangat basic basket banget sebenarnya. Jadi kayak roll bola kayak gini, ini kan sebenarnya dari basket kan. Terus bedanya kalau freestyle ada arm roll kayak gini, jalan di antara rel di tangan, terus Sama spin. spin. Awalnya gini dulu, taruh kenceng, bisa kayak gini. Nah, tuh kayak gitu tuh gimana caranya? Kalau freestyle basket ya tinggal di gitu kan. Jessica, BTW kita karena udah saking seru ngobrol, belum perkenalan. Belum perkenalan. Kalau kita belum perkenalan. Jadi pemirsa, di sini kita sudah kedatangan masa depan freestyle basketball. Jadi ada 3 narasumber kita, ada Mas Bramanda Pandiadipta, kemudian ada Mas Muhammad Suraji dan juga Mas Irawan Prasetyo yang hari ini akan mengajarkan kita juga sih pemirsa gimana caranya freestyle basketball. Oke, nah jadi inspirasi untuk menciptakan gaya-gayanya itu dari mana? Apakah dari dance modern dance atau seperti apa biasanya? Biasanya digabungin sih ada dance juga, terus moonwalk sama dribble basket Moonwalk? juga. Iya. Boleh dicontohin? Iya, gimana coba Mas? Kalau moonwalk kayak gini. Oh, kok bisa? Mas, latihannya berapa lama kalau kayak gitu? Kalau saya dari SD sih udah Oh, emang dari SD emang suka Emang ngedance suka, dulu, suka terus dance. dicampur dengan suka main basket, barulah sekarang disatukan. combine, iya. Sebenarnya kan apa namanya? Kalau ya freestyle basket kan salah satu brand terkenal lah ya, brand terkenal sport di dunia itu di tahun 2000-an bikin iklan gitu. Iklannya dari musiknya itu dari bola. Musiknya dari bola, terus digabung sama gerakan-gerakan basket yang dimodifikasi gitu. Terus akhirnya jadi menarik orang-orang Indonesia buat apa nih jenis basket baru gitu kali ya. Akhirnya ya udahlah, udah mulai banyak tuh akhirnya berkembang dari situ. Oke, nah kan kalau olahraga kan sebenarnya masuk cabur konvensional ya untuk dunia olahraga. Nah kalau freestyle ini masuknya kemana biasanya? Freestyle. Karena kita dianggapnya sebenarnya lifestyle sport gitu ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia kita masuknya ke olahraga rekreasi lah. Ada tuh di bawah Kemenpora ada satu semacam Formi bilangnya. Nah itu kita di bawah situ sih. Jadi olahraga rekreasi. Jadi pun di scene kita itu deket sama teman-teman yang freestyle soccer, break dance, kayak gitu-gitu sih. Tapi Mas, Kompetisinya kalau ya. untuk perkembangannya sendiri gimana sih sampai saat ini? Apakah orang tuh udah mulai banyak banget yang meminati atau seperti apa? Iya, sejauh ini sih memang minatnya sebagai audiens ya atau nonton gitu iya, ya. Tapi kita pernah sih ngalamin peaknya itu waktu dari 2015 sampai ke 2000 sebelum Covid gitu, 2019. Itu karena memang ada kompetisinya dari yang nasional sampai kita buatin internasional karena kan jurinya beberapa di tetangga dari Jepang, dari Jepang juga ya.
pas di tahun-tahun awal malah di event-event berikutnya malah negara-negara lain pengennya kompetisinya ikut di sini. Jadi pas 2019 sudah jadi. Jadi memprakarsai masa depan freestyle ya sama teman-teman internasional juga. Itu sebenarnya masuk di era tengah-tengah sih. Kita di era tahun 2000-an terus kita start di 2006 ya. Iya, benar. 2006 akhirnya peaknya itu tadi yang Abram bilang sekitar tahun 2015-2016. Mulailah semua di dunia juga naik tuh trennya. Nah mungkin sekarang udah masuk ke digital banget, anak muda juga lebih mainnya ke e-sport gitu ya. Jadi konvensionalnya tetap di situ, cuma mungkin yang apa namanya sidekicknya nih kayak kita freestyle basket di dunia pun juga mengakui udah mulai turun memang trennya. Tapi untuk orang-orang yang dari situ kompetisinya tetap ada, terus ya kita tetap apa namanya ngomong lah ya ke orang-orang kalau kita tuh sebenarnya tetap ada buat teman-teman yang main basket konvensional terus pengen coba untuk ke freestyle buat having fun ya kita tetap ada di situ gitu. Mas itu ceritain di belakang tuh gimana tuh maksudnya? Coba ceritain ini pengalaman kapan, di mana, seseru apa waktu itu? Iya karena mungkin kita yang tim kita masa depan yang lumayan cukup genit melulu ya. Harus kalau genit melulu kalau mau tampil seperti itu berprestasi harus. Jadi waktu pas beberapa event profesional liga basket kita, terutama pas Final Four, pas final itu pas ada half time-nya kan. Nah mungkin secara umum ada cheers. Nah ini kita perform lah diminta untuk di half time-nya Liga Basket Indonesia lah pada saat itu. Makanya ada juga yang kalau lihat di sebelah sana kan ada beberapa event internasional si Asia Cup dan FIBA kemarin. Nah kita juga dilibatkan juga sih untuk menghibur di gathering crowd yang bukan basket banget, yang penonton aja, tapi kan kita bisa ngasih tahu gaungnya bawaannya ada basket, event basket loh gitu. Sebenarnya kita yang lebih menjembatani yang nggak suka basket tapi jadi senang basket jadi sih. senang ya. Oke, Jessica mau minta diajarin? Ya boleh, bisa diajarin. Tapi muter-muter soalnya pernah lihat videonya Snoop Dogg, dia tuh muter gitu. Itu apa sih namanya itu ada teknis, itu spinball. Kalau gitu kita adu aja nih. Kita adu lama-lama ya. Diadu ya. Sama Kak Germa. Oh my God, seru banget loh pemirsa, ini ada di adunya loh. Oke, jadi di sini sebetulnya tuh ya untuk spin ini tuh tekniknya apa sih Mas? Oh, kesini. Tekniknya tuh sebenarnya muterin bola dulu sekencang-kencangnya. Nah, untuk bisa memutar bola sekencang-kencangnya, apakah itu diperlukan latihan tersendiri atau gimana? Iya, harus repetisi sih, karena kan kalau ya nanti kita menemukan sendiri gitu cara muterin bola yang emang firm sama apa namanya tangan kita sendiri. Ada orang yang muterinnya pakai 2 tangan, ada yang 1 tangan juga bisa. Jadi emang perlu latihan. Tapi memang basicnya kita pasti muter bola, tangkap gitu. Oh, nanti jadi kalau ditangkap udah dulu baru betul. pakai jari. Kalau bolanya emang udah dirasa udah lurus baru dipakai jari. Tuh pemirsa dengerin ya, itu bagaimana cara untuk men-spin bola basket dan supaya ini bisa, kalau perform berarti itu selalu ada ya? Selalu ada. Oke. Mau kita mulai? Ayo kita mulai, kita coba. Katanya kita akan mengadu hari ini. Nah, ini tuh diperlukan apa? Oke. Yang penting ininya Gini, kuat, caranya negaranya nih, sama ini tangannya mesti kuat juga. apa harus dia stable gitu? Oke, Coba dulu ya. kalau orang tremor nggak bisa berarti. Atau gimana nih? Oke, Bisa jadi sih. ini adalah Kita coba caranya. dulu ya. Kita coba ya. Coba ya. Saya akan diadu bersama dengan Gema nih pemirsa. Ini adalah salah satu trik spin ball. Kita akan lihat, kita akan adu kira-kira seperti apa, siapa yang paling lama untuk spin. Ayo. Maaf ya, saya yang menang hari ini. Nah, untuk kayak gini selain dia harus berarti stabil kan? Selain kebutuhan selain stabil itu apa lagi sih? Apalagi yang sama diperlukan? tekanannya mungkin ya, tekanan anginnya harus sama. Iya. Nggak baru juga. Justru semakin boleh kencang semakin lama muternya. Muternya. Cuma memang kalau pakai jari itu dia harus latihan jarinya harus sekuat sumpit tadi gitu. Oh, oke. Dia harus stable ini. Boleh nggak kalau di jari saya kira-kira bisa nggak? Apa ini nggak boleh ada kencang? Bisa. Nggak boleh. Nggak boleh ada kukunya sih. Nggak tapi boleh ada itu- kuku. Tapi ini masih bisa sih. Masih Oh bisa. bisa. Mau pakai penasaran pakai sih, jari jujur, coba. pemirsa. Pakai jari coba. Gimana? Jadi Satu. tangannya karena belum kuat mungkin Gini. jadi harus ada penopangnya. Oke, ini. akal Oke. Oke, jadi ini pemirsa kalau tadi pakai sumpit katanya. Ini pakai jari. Tangan kita harus sekuat sumpit, tapi kita akan adu coba. Apakah tangan saya bisa sekuat sumpit tadi dan stabil tadi?
Bisa dong. Let's see ya pemirsa. Apakah ini juga biasanya Apa orang Jessica kayak mau join aja ya? terbang kristal ya? Apa namanya freestyler perempuan ya? Perempuan ya. Oh gitu. Ada juga ya. Berarti ini ada perempuan juga ya yang ikut. Ada. Bahkan di kompetisi itu ada kategorinya kadang. Ada yang khusus perempuan, ada yang pro-nya, ada yang amatirnya. Oh, kita amatir. Iya kan belum mau masuk juga. Mohon maaf kayaknya amatir juga nggak bisa masuk kayaknya kita. Anak kecil tapi juga ada, Mas. Ada anak kecil ada. Bahkan kalau di China tuh dia based on kategorinya tuh usia gitu. Sama, aku mau nanya deh, kan kalau basket pertandingan berakhir dengan skor dong. Nah, kalau ini kompetisinya Ya, apa kalau kompetisi penilaiannya? kayak gini gimana nih penilaiannya Mas? Nah, pas nih. Karena kebetulan di kita nih ada yang diundang jadi juri di November akhir nanti ke Jepang. Nah, Nasional. internasional. Masnya yang ini. Oh jadi kamu akan ke Jepang Mas? Ini aku berangkat ke Jepang untuk jadi salah satu juri internasional lah, namanya International Street Fest gitu di sana. Ada freestyle basketnya, ada street dancingnya, ada break dance-nya. Terus di Jepang tuh ada kayak apa? Kendama. Oke. Nah itu juga ada kompetisi di situ. Nah kalau kita tuh penilaiannya sama kayak ya mungkin balet, nari, ada penilaiannya, ada scoringnya. Jadi memang setiap kompetisi biasanya ada 5 juri, masing-masing juri itu memegang poin penilaian masing-masing. Ada yang menilai based on difficulty-nya, originalitasnya, kreativitasnya, sama musikalitas gitu. Jadi penting karena yang paling penting juga adalah si tadi basic itu, foundation kita bilangnya. Karena kalau foundationnya jelek, udah pasti gerakannya juga nggak akan enak dilihat dan penilaiannya bisa jadi berkurang. Sama kayak kalau kondisinya rapi. Iya, rapi. Oh tetap ya kalau gitu. Kalau nggak kuat deh kayak tadi jatuhnya. Aduh, keren banget sih. Itu berarti yang di Jepang pertandingannya untuk umur-umur ada kategori-kategori juga. Nah, kebetulan kategorinya pro aja di sana. Oh, oke. Jadi emang ada undangannya dari masing-masing negara. Indonesia juga mau berangkatin satu nih, salah satu juga teman kita. Itu yang emang sempat jadi juara nasional juga. Tapi memang sayangnya kita masih pakai biaya sendiri ya. Ya. Oke. Oh, sedikit curhat Gitu. ya. Tapi kita kalau ada yang mau support, kita berangkatnya lebih besar sih. Semoga ada yang nonton kita untuk support ya. Baik, ini keren banget sih. Semoga sukses selalu, semakin Amin. besar dan semakin bertumbuh. Terima kasih Mas Abra, Mas Aji, Mas Irawan ini sudah bergabung di Newsline pada siang hari ini. Semoga semakin mungkin boleh melelahkan ya, sambil peminat. sedikit aja karena ini waktu kita juga terbatas, sedikit aja kasih trik yang paling oke lah Oke. sebelum menutup. Dari Abram dulu kali ya. Oke. Ntar gue. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.